Teror potongan tangan korban kecelakaan yang tidak sengaja tergilas. Kisah mistis ini diambil dan diceritakan lagi oleh Johnny yang saat itu hendak pulang ke kampung halamannya. Singkat cerita, Johnny pun melakukan perjalanan dengan sepeda motor dan Johnny sangat menikmati perjalanannya dengan menggunakan motor. Ia menyukai semilir angin berhembus yang menyejukkan ketika ia sedang di perjalanan. Setelah lebih kurang 2 jam perjalanan, Johnny melihat di simpang pertigaan daerah Indramayu terjadi kecelakaan beruntun, sehingga mengagetkan Johnny. Johnny pun seketika langsung banting setir motornya ke kiri untuk menghindari kecelakaan. Namun naas, Johnny tidak sengaja menggilas potongan tangan korban dari kecelakaan beruntun tersebut. Dari insiden inilah cerita mistis Johnny dimulai. Setelah secara tidak sengaja menggilas potongan tangan itu, Johnny tidak memperdulikan kejadian kecelakaan itu. Walaupun sempat panik, namun Johnny tetap melanjutkan perjalanan. Karena ia memang tidak terlibat kecelakaan tersebut dan tidak mengalami luka. Pada saat itu, ia tiba di pom bensin yang menurutnya sangat cocok untuk beristirahat sejenak. Terlebih setelah lelah di perjalanan dan melihat langsung kejadian kecelakaan beruntun. Selain lapar dan lelah yang dirasakan, Johnny pun harus mengistirahatkan motornya sebentar. Di pelataran tempat untuk istirahat, Johnny juga melihat beberapa orang lainnya yang mungkin sama akan mudik. Johnny pun melihat ada korban lain yang ikut dalam kecelakaan tadi. Meski dengan luka yang tidak parah, karena kecapean dan sedikit shock, Johnny memutuskan untuk tidur sekejap. Namun, tiba-tiba ia dibangunkan dengan keadaan yang mengerikan. Pemandangan yang ia lihat menakutkan. Ia melihat potongan tangan merangkak ke seseorang yang sedang tiduran di sampingnya. Johnny yang saat itu seperti ketindihan. Untuk berkata-kata dan berteriak minta tolong saja ia tidak bisa, apalagi bergerak. Tangan itu mencekik orang di sampingnya. Sampai orang tersebut bergerak-gerak kesakitan namun tidak bisa bersuara dan akhirnya orang itu pun mati dengan kondisi tercekik potongan tangan hantu tersebut. Istrinya bangun dan berteriak histeris melihat kondisi suaminya yang sudah tidak bernyawa. Johnny yang tadinya tidak bisa bergerak pun akhirnya dapat terbangun. Dengan nafas memburu karena ketakutan. Tanpa pikir panjang lagi, Johnny pun langsung lari menuju motornya untuk melanjutkan perjalanan. Namun sayang, Johnny lupa membeli bahan bakar, sehingga ia terpaksa harus berhenti lagi di pom bensin selanjutnya. Johnny yang sebelumnya hanya tertidur lupa mengisi perutnya itu pun lapar. Setelah mengisi bensin, ia pun menghampiri warung nasi di seberang jalan. Saat hampir menyuap makanan ke mulutnya, Johnny melihat lagi potongan tangan menakutkan itu mendekatinya. Sontak Johnny pun langsung kaget dan berlari ketakutan menuju motornya. Demikian juga dengan yang lainnya. Semua berlari dan berteriak histeris. Johnny yang sudah tidak peduli dengan makanannya itu pun langsung tancap gas melarikan diri dengan motornya. Akhirnya Johnny sampai juga di kampung halamannya. Rumahnya dalam keadaan sepi karena semuanya sedang menghadiri undangan pernikahan. Johnny pun memutuskan untuk mandi dan beristirahat. Tetapi saat hendak tertidur, Johnny melihat lagi potongan tangan tersebut. Kaget dan takut menyelimuti Johnny. Ia pun berlari mundur dan tersudut di pojok kamar. Tidak bisa bergerak lagi. Sedangkan potongan tangan itu terus saja mendekatinya dan menarik tangan Johnny. Tangan itu terus bergerak mendekati leher Johnny. Ia pun sudah berteriak berkali-kali meminta tolong namun tidak ada yang mendengar dan sekarang Johnny sudah tidak bisa lagi bergerak. Dengan kondisi matanya sudah melotot dan mulai kehabisan oksigen akibat tercekik. Antara takut karena ngeri dan takut mati, Johnny sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Keadaan Johnny sudah di ujung tanduk. Beruntung kakeknya datang dan menarik tangan itu sampai terjatuh berguling-guling untuk melawan. Johnny yang saat itu panik melihat kengerian di depan matanya. Tetapi dia harus tetap membantu kakeknya. Johnny langsung berdiri dan mengambil jebakan tikus yang ada di kamarnya. Kakeknya pun melemparkan potongan tangan itu sampai akhirnya terjepit jari-jari tangannya namun tetap meronta-ronta hendak melepaskan diri. Kakeknya kemudian mengambil korek api kemudian membakar tangan itu dengan membaca surat Al-Fatihah. Tangan itu pun tiba-tiba berubah menjadi belatung yang banyak seukuran nasi dan menyebar kemana-mana. Johnny yang masih kalut langsung bertanya kepada kakeknya apa yang terjadi. Kakeknya pun menjawab, tangan itu berasal dari potongan tangan orang yang mati penasaran. Kamu kalau berperilaku, apa-apa lain kali harus lebih berhati-hati dan berucap, kata kakeknya.
Johnny pun menjelaskan kejadian kecelakaan beruntun yang ia lihat saat perjalanan pulang. Iya kek, tadi di jalan ada kecelakaan beruntun dan aku gak sengaja menggilas tangan itu dan langsung pergi. Makanya John, banyak berdoa dalam keadaan apapun. Kakeknya memberi nasihat. Ya kek, ya sudah sekarang kamu istirahat dan jangan ceritakan hal ini ke orang-orang rumah. Jelas kakeknya lagi yang dijawab Johnny dengan anggukan dan situlk saat itu teror potongan tangan hantu itu pun sudah tidak ada lagi dan tidak lagi mengikuti Johnny.